Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan umur untuk berkumpul di majelis yang mulia, majelis manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga kita diampuni semua dosa-dosanya, diangkat derajatnya ke tempat yang mulia, lebih baik lagi yang akan datang. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, ini bukan thalabul ilmi tapi hanya ngobrol bahwa sesungguhnya thariqah yang diajarkan oleh guru kita adalah thariqah mengenai adab. Kapan adab itu pertama kali diajarkan oleh guru kita? Ketika kita ditalqin, Pak. Pada saat setelah ditalqin kita mengenal adab, sopan santun, tata krama dalam cara kita berhubungan kepada Allah. Dulu sebelum kita belajar zikir belum mengenal adab beribadah kepada Allah, belum. Tapi ketika setelah kita bermursyid, kita diajarkan adab kepada Allah. Kita ditata diri kita untuk mengenal adab, mengenal kesopanan, mengenal tata krama kepada Allah melalui zikrullah, melalui hataman. Coba kalau kita perhatikan hataman, bacaan hataman itu isinya pelajaran tentang adab. Sampai-sampai yang namanya guru kita memuliakan adab, minta ke Allah gitu wadi, minta ke wadi. Di dalam hataman itu satu muji-muji Allah, kirim sholawat kepada Rasul, lalu kedua sampai kepada para aulia Allah, lalu kemudian ngaku diri dolim, muji-muji Allah. Gak ada yang minta, dinu minta lagi adabnya luar biasa. Allahumma ya qadiyal hajat, itu langsung minta. Itulah adab diajarkan oleh guru kita kepada kita. Dimana nanti pada saat setelah kita merasakan dari zikir yang kita jalani itu, buahnya adalah adab tata krama kita kepada sesama akan terjaga dengan baik. Adab kepada ahlul bait juga dijaga. Adab kepada amaliyah juga dijaga. Jadi sesungguhnya thariqah ini hanya pelajaran tentang adab. Adab yang selama ini mungkin jarang dibahas, ya. Padahal adab itu adalah mahkotanya amaliyah di dalam thariqah. Mahkotanya amaliyah di dalam thariqah. Lebih bagus kita bodoh tapi adabnya tinggi daripada berilmu tidak beradab. Begitu tingginya adab. Pangarsa Abah itu sangat-sangat menjaga adab. Para durian pun juga sama menjaga adab. Saya melihat sendiri itu yang namanya durian, putra Pangarsa Abah, Kang Haji Dudul, Kang Haji Babat. Kalau ketemu Pangarsa Abah, cium kaki, Pak. Cium kaki. Sampai begitu adabnya. Luar biasa. Ada dengan Aang, kalau datang ke Suryalaya, pas tidak ada orang, itu masuk ke dalam madrasah, ngeronda, Pak. Nggak berdiri. Pak Nasution itu kalau ketemu Pangarsa Abah bisa lama, nggak berani pulang nonggongin, pulang mundur, Pak. Saking begitulah. Nah kita pun juga sekarang harus mulai membahas lagi soal adab. Adab tata krama kita, ya, kepada guru kita, kepada ahlul bait terutama, ya. Karena
Ikhwan ini ada dua fase ya Pak Fauzi ya. Fase di mana pada saat pengasabah ada talqin. Ada ikhwan yang ditalqin ketika pengasabah sudah tidak ada. Nah ini pembinaan soal adabnya bagaimana ini Pak? Ya. Nah jadi memang adab ini harus dijadikan mahkotanya amal di dalam thariqah. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Ilahi anta maksudi wa ridha kama lubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Umaku menakib kersana Bunda Haja Kristinya beserta Pak Haji Bambang, putra putri matu cucu yang dirahmati Allah yang saya hormati, juga para rekan-rekan ustadz, para muballigh, para pengurus yayasan LDTKN, Ibu Bella, GNPS, ibu-ibu, bapak-bapak, sama-sama hadir yang saya hormati. Puji syukur panjatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Nabiullah Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukadimah cukup diwakili oleh penata acara supados tidak menyengkolong dikena waktu, karena sebentar lagi akan azan maghrib. Saya tidak akan lama-lama. Mudah-mudahan ikan gabus, apa yang saya sampaikan makin cepat makin bagus. Sudah hari keberapa ini puasa? 21. Alhamdulillah. Saya tidak menanyakan sudah berapa juz tadarus? Tidak. Ya, yang penting mudah-mudahan 21 puasa di bulan Ramadan tahun ini yang ada kurang khusyuk, yang ada lolong-kerang yang tidak sapagudos dengan syariat Islam, mudah-mudahan Allah Jumar Pangampura diampura. Amin. Diampura. Bicaran masih kene pribados sok aya bahasa melados teu karasa jadi dosa. Alhamdulillah tadi pada antos disitir ku Ketua Perwakilan Cabang Bandung Raya Pediatur Pak Haji Insinyur Ferry mengenai adab. Itu tidak terlepas dari persyaratan amalkan kalawan nyanya mengenai thariqah kedeksabandia. Di dalamnya itu ada adab. Kenapa abang menekankan adab jadi prioritas? Kalau kita bicara kepintaran, apal anu, apal ini, capetan anu, capetan ini, apa bedanya dengan Fir'aun? Sampai kepintaran, kecerdasan Fir'aun itu ngaku Tuhan, ngaku raja, segala raja, diraja. Dan kalau kita bangga berharta, apa bedanya dengan Qarun? Nah, sehingga kalau kita amati pembinaan dari pengasahabah, baik itu di kuliah subuh atau pembinaan di manakib atau di buletin atau maklumat, itu abah mendidik kita untuk cerdas, tidak mendidik kita untuk pintar. Bagaimana supaya itu cerdas muncul? Ya, itu akibat sungguh-sungguh mengamalkan amanah dari abah, yaitu zikir, khataman, manakiban. Barometernya bagaimana? Ya adab. Setuju ya Pak Ferry ya? Jadi dampak daripada kita beramal zikir, hataman dan manakiban itu terlihat dari sikap dan perilakunya atau alias adab. Nah, mudah-mudahan kita di bulan Ramadan tahun ini jadikan momentum untuk mengintrospeksi sudah berapa kadar adab kita kepada guru, kepada duriat,
kepada apa yang termaktub di tanbih. Ya, tanbih itu banyak membina kita untuk adab-adaban. Anggur mah buktikeun kadean, sina medal tina kasucian. Nah, apakah ditambah sina medal kasucian pada hade mah tos alusnya. Nah, tapi ku abah ditingkatkeun dugi ka timbul tina kasucian. Lamun timbul tina kasucian atau hiji kasaluhur ulah ngandung. Di urang zaman ayeuna teu sakedik nu saluhurna disepelekeun, beda dianggap bukan botol. Apa bisa jinya botolnya? Nah, murid-murid abah mah teu aya botol mah, bodoh dan tolol teu aya. Nah, teu aya sing yakin Nah, sehingga bagaimana itu cara memunculkan adab tadi? Ya, saya menyitir mencoba dampak dari zikir, baik zikir jahar maupun zikir khafi. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi na'amanu tatma'inu qulubuhum bizikrillah, alla bizikrillah tatma'inu qulub. Al-ayat sadaqallahu azim. Apa bu artinya? Tanyakeun ke ustaz atau buka di surah Ar-Ra'd 2 ayat 28. Jadi orang-orang yang beriman ingin happy, ingin tentram, ingin tenang, kata Allah, zikir ke kami. Nggak ada lagi cara untuk tenang, cara untuk aman, nyaman, hanya ingat ke kami, kata Allah. Ini banyak orang nggak yakin. Hanya pemanis bibir dibaca, tapi efeknya nggak tenang. Ketenangan itu bisa diprediksi dari bunyinya jantung. Silakan ibu bapak cabak jantungnya, jangan ku Pak JJ. Silakan. Cabak ada bunyinya itu. Kalau dia tenang, bunyinya itu waduh stabil, dek 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 dek, ya kan? Masih kurang pas, tanyakan, rasakan. Itu ciri tenang itu. Nah, kalau dia sudah mulai agak bergeser ketidaktenangan, beda lagi bunyinya. Apalagi pada waktu itu ada yang nagih hutang. Ya Allah ya Rabbi, langsung drastis itu nadanya berubah. Nah itu, jadi abah itu mendidik kita itu cerdas untuk selalu introspeksi dan evaluasi, tidak hanya untuk sebagai casing penampilan. Jadi Ikhwan ini sudah bentak, sudah ngadangu, sudah wah, Masya Allah cepat viral. Jangan kita tidak tahu, hanya kita kadang-kadang Ikhwan-Ikhwan ini tadi karena adab tidak mau ya mempergunjingkan, membicarakan aib, tidak mau. Kenapa? Ya karena udah dididik adab. Itu yang kedua. Benar itu kan? Suaranya berubah kalau ada yang lagi hutang mendadak. Saya kira beda-beda tipis yang Fauzi mah. Pengalaman, ayah. Ada yang lebih gawat lagi bu. Survei membuktikan ini mah. Malah tidak sedikit akibat itu jadi les weh innalillah. Suaranya jadi wih, selingkuh. Itu nada jantung selingkuh itu begitu. Tanyakan ke nusuk selingkuh, ulah munafik. Nah, pribadus ngaku ngalami zaman pemuda baheula. Nah, itu cukup hiji ka Bogor. Tahun 28. Di Binong aya di Cicadas. Koleksi ya. Matak daerah ieu teh Kang Didi Pak Haji Dek, ieu teh tempat saya main karena saya indekos dulu di Binong. Di Binong. Di komplek Tolong Kebun Gedang. Tak apaleun. Nah, jadi itu saya tidak bisa memponis, hanya kita sendiri aja yang berani nggak mengetes dan mengecek ketenangan tadi. Kalau zikir mah sudah bagus lah, sudah malah dugi kekesangan tas gue sering nu pegat. Akibat semangatnya dampakna aya henteu. Tah, teu ustad, teu mubalik, teu ajengan, teu kiai, teu sadayana we. Eta teh berlaku nada-nada
irama detakan jantung tadi. Nah, sehingga kalau kita mengacu kepada firman Allah tadi, ya itu. Jadi zikir ini harus menjadikan tenang. Godaan itu bukan dari orang lain sebetulnya mah, dari kita sendiri mulainya. Dari orang lain itu efek-efeknya terpancing, tersanjung, terapa di situ. Akibat efek dari kita sendiri. Pencitraan mah gampang zaman kiwari mah. Ya, banyak jadi pejabat malah jadi presiden, bisa pencitraan. Nah, jadi ikhwan-ikhwan sekarang sudah waktunya kita untuk selektif, ya, bukan mencari ramenya, bukan mencari tenarnya, bukan mencari pintarnya, tapi tadi bagaimana kualitas adab. Setujunya Pak Haji adanya? Iya, karena manakib ini akan berkembang terus. Alhamdulillah, kemarin 2 titik kita buka baru, daerah Pacet. Insya Allah Syawal kita buka lagi. Mudah-mudahan ustadz para mubalik buka lahan baru atuh, supaya bisa membina secara mandiri. Kan banyak di kita nih ustadz mubalik kiai. Kalau semua sistem network umpama kata itu, ya satu mubalik dapat 2 atau 3 titik manakib. Waduh, sibuk. Kurang ustadz kita ini, kurang pembina kita ini, tapi lantaran kurang dikembangkan manakib, akhirnya ngabunduk. Bukan nggak boleh, boleh saja. Tapi kan program Abah ini, program TKN ini mendakwakan ini, mensyiarkan ini kepada yang belum ditalkin sebetulnya. Kalau yang sudah ditalkin tidak butuh ceramah lagi sebetulnya, hanya pembinaan. Karena kalau kita berniat ceramah mah isin ku Abah. Kenapa? Kita juga masih dibina ku Abah. Jadi artinya binaan di sini saling bina dari kita, ikhwan yang hadir, saling introspeksi, saling evaluasi. Insya Allah nanti buahnya adab lagi. Itu sampai ada keterangan lebih bagus adabnya tinggi daripada punya karomah 1000. Ada keterangan demikian. Jadi ibu-ibu oge sanajan nyaho dalilna, nah nyaho pengalaman nusanesna, tapi ibu nyikreh ngeurejeuk melaksanakan adab ulah baeud wae atuh semail ya. Nah, semail ya. Semail. Nah, insyaallah itu ujung bagian adab ya. Tinggal dipoto Abah, coba senyum terus Abah. Kita mau dihese. Nah, jadi kesimpulannya ya, karena ini barangkali ada yang mau pulang, kami persilakan selamat di perjalanan. Yang mau ikut tajil juga dipersilakan, karena ini sudah berjalan manakib ini kalau nggak salah udah ketiga ya, ketiga bulan, karena ini hasil musyawarah ya kita sama bunda sekeluarga ya untuk melaksanakan zikir ngerieuh belajar hikmat ke Abah ya. Jadi mudah-mudahan kita doakan tiap daerah, tiap tempat atas aktivitas para dai, para mubalik, para ustadz, para kiai, para jengan sing nambah di tempat-tempat manakib. Amin. Mudah-mudahan sisa puasa kurang lebih 9 hari lagi, mudah-mudahan kita sehat, ya, panjang umur, ya, rezeki kanggo THR dibuka-bukakeun ku Allah. Amin. Tong hariwang, tong hariwang. Ya, tong hariwang aya nama sanajan dapur teu ngebul kapungkur kan sibuk nya saminggu di lebaran teh nya naon mixer naon bakar segala aya nama teh kedah tinggal tunjuk ayeuna segala aya ya mudah-mudahan PJ HP datang online atau melalui online ya. Elvina demikian tadi saya sudah ijab, akan panjang-panjang, cukup 15 menit saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ferry dan saya masih banyak yang kurang, tapi ada yang salah ya. Mudah-mudahan kesalahan ini tidak disengaja ya, mudah-mudahan yang betulnya itu hakikatnya dari Allah. Yang terakhir, mudah-mudahan dari malam tadi kita sudah mulai sholat sunat nisfu sholat sunat Lailatul Qadar ya.
mulai malam ini sampai seterusnya itu silakan dilaksanakan. Waktunya boleh setelah tarweh 4 rakaat dibikin 2 salam, usalli sunatan lailatul qadar rakaataini lillahi ta'ala munfarid. Ba'da Fatihah baca At-Takasur, Al-Hakumut Takasur sekali, rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ikhlas 3 kali, Qul huwallahu ahad 3 kali, begitu dan seterusnya. Beres salam, doa istighfar yang agak panjang, kalau nggak bisa yang biasa. Allahumma inna fuhun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Ya jadi itu. Jadi kalau nggak hafal astagfirullah au ghafurur rahim gue sederhana. Demikian mudah-mudahan sekali lagi pemangku manakib sing kaloberan barokah karomah sahabat bantena sing istiqomah sing dihasilkan maksud tujuan mudah-mudahan jemaah umrohnya lebih diatur sing ditambah di Allah jadi laporan Bunda Kepribados pada itu saya sekitar sekian puluh yang mudah-mudahan siap biasa berangkat September sebagian. Amin. Demikian punten anu kasuhun atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Denyutkan jantungmu dengan zikrullah eta anu sebakeun Lailatul Qadar saudara-saudara. Jantan salah satu perlengkapan daripada adab, maka perbanyaklah adab mengikuti amaliah yang dicontohkan mursyid. Jangan pernah sedikit pun bergeser untuk keluar dari amaliah yang tidak dicontohkan. Salah satu amaliah kemurnian amaliah Suryalaya adalah memaksimalkan adab dalam pengamalan Thariqah Qadiyah Naksabandia Pondok Pesantren Suryalaya. Salah satu antawisna enjing anu gaduh waktos dihaturanang manakib di Kang Acep di Bojongkoneng sekaligus pelantikan Korwil Kecamatan Cibenying Kidul. Mudah-mudahan dipapari kelancaran. Mudah-mudahan oke salah satu bentuk adab kepada mursyid dengan adanya berkhidmat adalah mengikuti organisasi yang dilahirkan oleh Ahlul Bait. Salah sawis di antawisnya adalah LDTGN, Ibu Bella GMPS sareng yayasan. Mudah-mudahan urang sareng diangkat mursyid, diangkat murid ku mursyid kalian mudah-mudahan dina sasi Ramadan urang ieu urang teh kabarkat Allah Subhanahu wa taala, amalih urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala, oge non horpi ka prayogan urang dijabah dikubal ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala nabi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah.